kehilangan uang yang sangat besar menurut gue ya. Apa jangan masuk, udah apa kerja aja gitu. Kata-kata itu tuh buat gue tuh kayak hancur, rasa sakit hati banget. Hello, balik lagi di channel gue. Aduh, udah lama ya nggak upload video yang panjang, jadi lagi banyak banget kegiatan. Oke, kali ini gue mau cerita sedikit nih. Ada suatu kejadian lah, keputusan gue sampai akhirnya gue berada di titik sekarang ya, mengenai kerjaan gue. Kenapa kontennya naik gunung lagi. Jadi gue salah satu animator di Studio Indonesia. Hal yang gue suka dan memang jadi pekerjaan gue. Gue udah menjadi pegawai tetap di sana. Pekerja gue yang terlama yang gue pernah kerja, hampir sekitaran mungkin ya 30% 40% umur gue sekarang gitu. Dan banyak hal yang gue pelajarin di sana lah, sampai gue di titik yang sekarang ya. Singkat cerita, sekitaran 2 tahun yang lalu kejadiannya tuh, waktu itu kan gue memulai untuk bisnis kopi, banyak hal yang baru. Dan satu kejadian di waktu itu, karena pekerjaan gue cukup menyita waktu ya, jadi bisa dari pagi ke malam, hampir setiap hari, kadang weekend mungkin, kadang gue kerja di rumah juga gitu, unofficial. Gue merasa kurang ada waktu sama mereka, khususnya anak gue sih. Ada beberapa kejadian yang mungkin ngerubah mindset gue sampai berada di titik. Ada satu momen di waktu itu di tempat kerja tuh lagi padat-padatnya pekerjaan beneran. Gue sendiri cukup struggle mungkin di waktu itu, karena ada beberapa kejadian yang di waktu yang bersamaan. Salah satunya tuh kehilangan uang yang sangat besar menurut gue ya, dimana gue ngerasa jatuh, banyak pikiran, stres. Terus di situ pekerjaan gue udah mulai nggak fokus. Tanpa gue sadari, waktu gue untuk keluarga, untuk anak gue tuh berkurang. Singkat cerita aja, sampai di satu titik gue mau balik ke kamar, anak gue ngelarang gue ke kamar gitu. Apa jangan masuk, udah apa kerja aja gitu. Entah kenapa kata-kata itu tuh buat gue tuh kayak hancur banget gitu, kayak ngerasa sakit hati banget. Kayak emang separah itu gue kerja waktu itu gitu, sampai anak gue sampai berpikiran seperti itu gitu. Singkat cerita, gue mulai kepikiran kayak gini terus, gimana waktu untuk keluarga gue, untuk anak gue. Nah, waktu itu anak gue belum sekolah. Nah, di satu titik pun di kantor gue banyak banget kejadian yang memang bikin gue drop sih khususnya. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk resign di tempat gue kerja. Itu keputusan yang besar banget buat gue. Gue udah diskusi sama orang tua, sama istri gue yang pasti. Di waktu itu gimana caranya pengen banyak waktu untuk anak gue, untuk istri gue juga lah barengan. Sampai akhirnya gue berani untuk resign. Itu sangat-sangat matang waktu itu. Gue pengen coba nyari kerja dan bisnis. Intinya itu gue pengen banyak kegiatan di rumah lah, atau enggak kegiatan sama anak gue. Sampai akhirnya ya udah, gue memutuskan untuk resign dari tempat pekerjaan, pengen fokus untuk anak gue, kegiatan sama mereka lah. Jadi gue waktu itu memutuskan untuk kita mulai bisnis yang memang selama ini mulai diseriusin, dan nyari pekerjaan yang remote, yang WFA. Nah, singkat cerita, gue akhirnya itu resign dari pekerjaan. Gue mulai fokus menjalani konten juga, bisnis juga gitu. Alhamdulillah dapet pekerjaan remote, jadi bisa full WFA di rumah, fleksibel juga waktunya. Dari situ gue udah mulai janji diri gue sendiri, sebelum sekolah gue pengen ngasih memori untuk anak gue sendiri gitu. Dari situ kita mulai fokus kayak konten ke alam, ke laut, semuanya yang berbau alam. Terus waktu untuk diskusi panjang di rumah. Intinya tuh kita planning dan preparing juga untuk anak kita mau ke arah mana, bagaimana someday tuh di memorinya itu kita udah memberikan sesuatu yang memang sangat berguna, yang tidak akan pernah dilupain buat anakku. Nah, sampai akhirnya gue mulai konten naik gunung, mungkin laut juga. Mungkin di teman-teman kalian ada videonya juga yang gue udah upload ya, bisa lihat aja ya di playlistnya. Oke. Nah, dari situ gue mulai jalan. Oh, waktu itu udah mulai TKA. Kita memutuskan untuk tidak masuk ke TKA, tapi langsung di TKB-nya aja. Jadi untuk TKA itu gue lebih memberikan fokus di kursus bahasa Inggrisnya aja gitu, biar seminggu cuma 2 kali, sisanya kita bisa explore alam. Dan memang ya itu yang kita cari itu planningnya. Alhamdulillah gitu, banyak pelajaran juga, sampai gue sendiri pun sedang menata kehidupan gue sama keluarga gue karena kehilangan uang waktu itu. Singkat cerita, kita fokus bawa anak kita tuh ke gunung, dan di Bali khususnya. Nah,
kebetulan kurang lebih 1,5 tahun ini, alhamdulillah anak gue udah naik ke 4 gunung. Menurut gue pencapaian yang luar biasa, memori yang memang tidak akan pernah lupa. Dan kita juga sambil belajar di laut, snorkeling, mengenalkan ikan, alam, dan terumbu karang, dan lain-lain. Itu menurut gue sendiri itu sangat penting. Nah, sampai akhirnya 1,5 tahun berlalu, gak nyangka tahun ini tuh udah mulai masuk TKB ya, sekolah, dan tahun depan udah harus SD. Ada keputusan yang memang harus gue ambil di waktu itu. Gue mulai berniat lagi bekerja langsung ke kantor onsite, jadi nggak WFH lagi. Karena kebetulan dapat kerja waktu itu gue udah selesai kontrak, mulai mau mencari planning untuk mau kerja di mana gitu. Tapi yang onsite bukan WFH lagi, karena kan anak gue udah mulai sekolah, sampai akhirnya berada di titik yang sekarang lah. Karena di waktu itu gue pengen prioritas itu di Bali, tapi sampai terakhir itu belum dapet lah fokus di bisnis. Oh ya, kebetulan coffee shop gue sendiri itu alhamdulillah udah mulai grafiknya menaik lah. Dari 1,5 tahun terakhir itu alhamdulillah better banget lah. Gue mulai fokus di coffee shopnya udah bisa berjalan sendiri. Ya kadang gue ikut juga di andil kalau pegawai gue lagi libur gue ganti. Nah tapi untuk sekarang karena gue udah mulai masuk ke kantor, jadi mau gak mau gue harus mengambil keputusan. Flashback ke belakang, jujur 2 tahun terakhir ini gue banyak banget pengalaman, banyak banget menurut gue. Dari hobi yang gue suka, target yang gue dapet, pengalaman baru, budaya baru, lingkup kerja baru, dan memang tantangan baru yang pastinya. Sampai akhirnya tuh gue bisa, alhamdulillah bisa bukan menikmatin sih, tapi bisa melakukan hal yang memang selama ini gue gak lakuin. Karena gue resign waktu itu, gue jadi berani untuk explore alam lebih jauh lagi. Indonesia tuh banyak banget yang harus kita kejar ya, khususnya gunung, karena kebetulan gue seneng hiking, seperti konten yang gue bikin seperti biasa. Dan memang sekarang setahun terakhir lagi seneng ke trail, tidak untuk fokus di sini juga, lebih ke untuk kegiatan sehari-hari aja sih. Tapi seru sih, banyak hal yang memang gue dapet. Salah satunya tuh mungkin lihat di pengalaman gue di konten yang Rinjani, konten ketika gue freedive juga, terus konten kayak pertama kali ngajak anak gue naik gunung ke puncak seperti apa, prosesnya seperti apa. Banyak hal yang gue dapet lah sama keluarga. Dan itu yang memang jadi pelajaran yang gak bisa gue lupain sih. Sampai gue dapet makna di kehidupan ini memang harus dimanfaatkan waktu itu untuk keluarga, untuk orang-orang yang terdekat kita ya, dan harus berani untuk melakukan sesuatu sih. Ya nggak enaknya mungkin tantangannya kayak roller coaster, wah parah, tapi alhamdulillah jalan itu selalu kebuka lah. Walaupun ya gue sedang menata kehidupan lagi, keuangan gue yang waktu itu hilang. Karena kehilangan itu jadi gue harus pinjam ke bank dan sana sini, pinjol juga pernah, banyak hal lah, tapi itu skip aja, yang gak usah dibahas. Sampai akhirnya tuh ya sekarang lagi mode transisi untuk ngerapihin semuanya lah. Ya sedikit lagi lah, mudah-mudahan bisa di tahun ini bisa selesai semuanya. Dan gue sendiri pun gak nyangka banget ternyata bisa menyelesaikan secepat ini. Ya begitulah, gue gak tahu cerita ini tuh menarik atau enggak buat kalian, tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran sih ya. Udah, thank you, itu aja sih. Paling sisanya kalian mungkin bisa nonton konten gue 2 tahun terakhir tuh, yaitu kegiatan gue selama resign. Dan ada beberapa yang memang belum gue upload juga kontennya ya. Semoga bisa di-upload soon ya. Oke, thank you yang udah nonton. Semoga ini bisa bermanfaat. Gak tahu ini ceritanya jelas atau nggak buat kalian, tapi pengalaman gue 2 tahun terakhir ini memutuskan resign, ngejalanin roller coaster kehidupan sama keluarga, ngasih memori buat anak, petualangan, adventure ke alam, kemanapun yang memang bisa menjadikan itu hal yang memang diingat seumur hidup. Dan terakhir itu gue mencoba untuk trip sama istri gue Bandung ke Bali, mencoba pengalaman baru, motoran itu ya. Alhamdulillah istri gue bisa mulai menikmati, walaupun pegel, cangkel kata orang Sundanya. Tapi menurut gue sih itu sesuatu yang memang sangat menarik, patut dicoba untuk kalian juga ya, kalau yang mau berani. Banyak hal lah, intinya nikmatin apa yang bisa kalian nikmatin ya. Ambil momen sebanyak-banyaknya, tapi ingat tetap kontrol semuanya. Jangan sampai kebablasan ya. Oke, thank you semuanya. Sampai langkah berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.